Om Swastiastu, Om Awik Namastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatastu, Astu, Swaha, Om Anubhadrah Kratawu, Yang Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Bertemu lagi dengan saya Bagus Anom, saya dari Maluku, berbincang-bincang terkait dasar-dasar keyakinan dalam beragama Hindu. Kemarin saya berbicara tentang trik kerangka dasar beragama Hindu, dan sekarang saya masuk pada dasar-dasar dalam tatkunya, yaitu Pancasrada. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita mengagungkan keagungan Ida Sang Yang Dewasa atas segala asung kertawara nugrahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, anugerah yang tidak kalah hebatnya, sehingga kita bisa masih menjalankan roda kehidupan untuk menjalankan swadharma kita sebagai umat Hindu dalam keadaan yang berbahagia. Di dalam era modernisasi sekarang ini, semakin banyak orang yang meninggalkan budaya tradisi, baik yang itu dimulai dari sosial, ekonomi, politik, agama, serta budaya. Di zaman modern ini tentunya ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh umat Hindu di dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, serta dalam peningkatan keyakinan maupun serada baktinya kepada Ida Sang Yang Dewasa ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, peran generasi muda Hindu itu untuk menjaga kerukunan, kedamaian, keharmonisan itulah sangatlah penting. Agama merupakan pedoman bagi seseorang di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, baik dalam konteks individu, sosial, maupun kehidupan sosial bermasyarakat. Agama sebagai ajaran yang berisikan berbagai tata cara kehidupan bagi manusia, mulai dari kelahiran sampai kematian, hendaknya harus dijaga maupun dipertahankan sampai kapanpun. Dalam agama Hindu, kita memiliki pedoman sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan ini, yang mana pedoman itu adalah kepercayaan ataupun keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Ida Sang Yang Dewasa, yang sering kita sebut dengan Pancasrada. Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi dengan menerapkan 5 keyakinan yang dimiliki umat Hindu, yaitu yang pertama adalah percaya adanya Brahman, dan yang kedua adalah percaya adanya Atman, dan yang ketiga percaya adanya hukum karma pala,
Dan yang keempat adalah percaya adanya punarbawa atau reinkarnasi. Dan yang terakhir adalah percaya adanya moksa. Nah, pengertian daripada Pancasrada yaitu adalah 5 dasar ataupun kepercayaan ataupun keyakinan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Hindu. Di dalam kitab Yajurveda bab ke 19 sloka 30 dengan bunyi Sradaya Satyam Apnoti Sradam Satye Prajapati. Nah, artinya dengan serada orang akan mencapai Tuhan. Beliau menetapkan dengan serada menuju Satya. Orang bisa mencapai Tuhan bila ia memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Tuhannya. Nah, dari serada atau keyakinan tersebut akan bisa membawa ke dalam satya ataupun kesetiaan atau kejujuran dan rasa tanggung jawab. Nah, di dalam Upanishad juga mengajarkan Brahman memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama adalah Saguna Brahman dan yang kedua adalah Nirguna Brahman. Nah, Nirguna Brahman ditujukan kepada para jenani ataupun orang yang memiliki kesadaran rohani atau orang-orang yang tidak terikat oleh kesadaran fisik. Kalau Saguna Brahman itu diperuntukkan bagi para ajenani ataupun orang-orang yang masih diliputi oleh kesadaran fisik. Nah, di dalam Veda dikatakan Ekam Ewa Advidityam Brahman, yang mana artinya hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Nah, dari kitab Rigveda Mandala 1 Sukta 164 mantram ke-46 bahwasanya bunyinya Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti, yang artinya hanya satu Tuhan. Akan tetapi para orang arif bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Nah, Tuhan di dalam agama Hindu dinyatakan dengan 2 pandangan yang tadi saya sebutkan, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nirguna Brahman adalah Tuhan tidak berwujud atau merupakan jiwa yang suci, dan Tuhan bersifat Saguna Brahman adalah Tuhan yang diberi nama ataupun bentuk ataupun atribut dan lainnya. Beliau adalah tunggal dan esa. Brahman tidak terpengaruh oleh apapun dan yang maha sempurna. Menurut pandangan Saguna Brahman, Tuhan berwujud ataupun berkepribadian dan disimbolkan
dengan berbagai atribut dan satu sama dengan yang lain kadang-kadang juga berbeda-beda, sehingga mengesankan Tuhan itu bersifat banyak ataupun jamak. Nah, banyaknya nama Tuhan ataupun penyebutannya itu eh, terhadap Tuhan itu dikenal dengan politeisme, yaitu percaya dengan adanya banyak Tuhan atau dewa. Nah, munculnya politeisme ini eh, dikarenakan banyaknya sebutan Tuhan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga umat Hindu mempersonifikasikan Tuhan sesuai dengan imajinasi berdasarkan tugas dan fungsinya. Nah, walaupun Tuhan dalam Hindu memiliki banyak nama, akan tetapi sejatinya beliau adalah tunggal. Tidak ada duanya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya hanya membahas tentang Pancasrada yang pertama. Untuk Pancasrada yang kedua, yaitu percaya adanya Atman, akan saya bahas pada video-video berikutnya, sehingga makin banyak kita untuk bertatap muka. Nah, tentunya saya sendiri juga masih punya banyak kelemahan, kekurangan. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun dalam penyampaian, kiranya umat sedharma maupun para yang mendengarkan siaran saya ini kiranya bisa mempelajari lebih lanjut lagi, sehingga kita semua bisa mencapai titik-titik pemahaman yang tidak bisa saya sampaikan di sini, sehingga bisa dipahami di tempat lain, karena kita punyai pemahaman, mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, cara pandang kita berbeda, tapi tujuan kita yaitu sama. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait tentang pengertian Pancasrada. Bait pertama yaitu bahwasanya sebagai umat Hindu kita harus meyakini dan percaya adanya Brahman ataupun Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Semoga kedamaian menyertai hati kita, kedamaian menyertai bumi ini, dan kedamaian menyertai alam jagat raya ini, dan damai selama-lamanya. Paramasanti mulai. Om Santi Santi Santi. Om